Hai Sobat Inklusif, kembali lagi bersama kami Audiobook Kopinus dalam Alkisah Jilid 2. Selamat menikmati. Kawan dan Lawan, karya Muhammad Alif. Di sebuah desa yang lokasinya jauh dari pusat kota, hiduplah Kuza dan sahabatnya bernama Liam. Mereka merupakan sahabat dekat, sampai-sampai banyak orang yang menganggap mereka adalah kakak beradik. Suatu hari, saat mereka tengah asik bermain bulu tangkis di lapangan dekat rumah Kuza, datanglah segerombolan orang dengan pakaian rapi ke desa tersebut. Mereka pun berkunjung ke kediaman kepala desa. Hei Li, siapa mereka? Tanya Kuza yang penasaran akan kehadiran orang-orang tersebut. Aku tak tahu. Nampaknya mereka ingin pergi ke rumah kepala desa. Jawab Liam. Kita ikuti mereka aja yuk. Ajak Kuza. Sesampainya di kediaman kepala desa, ternyata bukan hanya mereka saja yang penasaran tentang kedatangan orang-orang yang tadi kenal itu. Namun, seluruh desa juga penasaran terhadap mereka. Maklum saja, desa ini sangat kecil dan jarang sekali ada pengunjung yang datang ke desa tersebut. Sehingga orang-orang di desa itu saling mengenal, dan jika ada orang asing datang, penduduk desa akan segera mengetahui hal tersebut. Tak berserang lama semenjak kedatangan orang-orang tadi kenal itu, mereka beserta kepala desa akhirnya keluar dari kediaman sang kepala desa. Saat mereka keluar, mereka dikejutkan dengan kehadiran para penduduk yang mengerumuni rumahnya. Ada apa ini, penduduk sekalian? Tanya sang kepala desa. Siapakah gerangan mereka, wahai kepala desa? Tanya salah seorang penduduk. Mengetahui hal itu, kepala desa pun tersenyum dan menjelaskan kepada para penduduk bahwa orang-orang yang datang ini merupakan perwakilan dari pusat kota yang ditugaskan untuk membangun sekolah untuk anak-anak dan perpustakaan umum di desa mereka. Jadi, mereka semua ini adalah perwakilan dari pusat kota yang ditugaskan untuk membangun sekolah dan perpustakaan di desa ini. Sebentar lagi, desa kita akan mempunyai sekolah. Pada awalnya, penduduk desa tersebut tidak mengetahui apa itu sekolah dan apa itu perpustakaan. Namun setelah dijelaskan lebih rinci apa itu sekolah dan perpustakaan, akhirnya mereka semua paham dan sangat gembira mendengar kabar tersebut. Kau dengar itu Liam? Sebentar lagi kita akan sekolah. Sahut Kuza. Asik, aku tidak sabar untuk belajar. Aku ingin menjadi orang yang sukses nanti, Za. Jelas Liam. Mereka berdua mempunyai keinginan untuk sukses kelak dan membanggakan kedua orang tua mereka. Seminggu kemudian, datanglah beberapa truk dan alat berat serta bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk membangun sekolah dan perpustakaan ke desa tersebut. Kepala desa dan para penduduk pun ikut membantu pembangunan sekolah dan perpustakaan agar selesai lebih cepat. Melihat antusias penduduk yang begitu luar biasa, kepala desa pun sampai menitikkan air mata karena beliau merasa bangga mempunyai penduduk desa yang kompak dan peduli tentang pendidikan. Tak terasa setelah 2 minggu lamanya, sekolah dan perpustakaan tersebut telah usai dibangun dan sudah dilengkapi fasilitas seperti bangku, meja, papan tulis, alat tulis, dan tentunya buku bacaan yang jumlahnya sangat banyak. Keesokan harinya sekolah pun dibuka, dan saat itu juga puluhan anak-anak desa tersebut datang termasuk Kuza dan Liam. Untuk pertama kalinya mereka merasakan bangku pendidikan. Selama proses belajar mengajar dilakukan, terlihat bahwa Kuza dan Liam termasuk anak yang cerdas. Terbukti dari keterampilan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung yang unggul dibandingkan anak-anak lainnya. Melihat bakat Kuza dan Liam, mereka pun dihampiri guru mereka. Kuza, Liam, ibu bangga sama kalian. Nilai kalian semuanya bagus-bagus.
Memangnya kalian ini suka pelajaran apa? Keduanya pun tanpa ragu menjawab. Sains, Bu. Sang guru pun tersenyum mendengar jawaban mereka dan meminta mereka untuk pergi ke perpustakaan umum untuk banyak membaca mengenai sains. Pergilah kalian ke perpustakaan. Di sana banyak sekali buku-buku sains yang dapat dibaca. Ibu percaya kalian akan sukses kelak. Dengan penuh semangat, keduanya pun pergi menuju ke perpustakaan selepas pulang sekolah. Mereka pergi layaknya ingin menggali harta karun. Sesampainya di sana, mereka pun menemui petugas perpustakaan tersebut dan menanyakan apakah ada buku mengenai sains. Permisi, Pak. Saya ingin bertanya, apakah di sini ada buku mengenai sains, Pak? Tanya Liam. Oh, ada, Dek. Mari saya antar. Jawab petugas perpustakaan dengan ramahnya. Mereka diantar ke rak buku yang isinya dipenuhi dengan buku tentang sains dan teknologi. Seperti hendak menyantap makanan yang lezat, begitulah ekspresi mereka saat mengetahui begitu banyak buku yang dapat dibaca secara gratis tentang ilmu kesukaan mereka. Tak terasa mereka telah menghabiskan waktu 2 jam di sana. Pergi ke perpustakaan menjadi hobi baru mereka selain bermain bulu tangkis. Hampir setiap hari mereka berdua pergi ke sana untuk membaca. Waktu terus berjalan hingga akhirnya mereka mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kuza mendapat beasiswa di perguruan tinggi Stalberg, sedangkan Liam mendapat beasiswa di perguruan tinggi Heidelberg. Kedua perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi terbaik di kota pusat. Ketertarikan Kuza dan Liam dalam bidang sains dan teknologi nampaknya tak redam sekalipun. Justru masing-masing dari mereka menciptakan terobosan baru bagi kota dan desa, yaitu panel surya. Panel surya ini dapat menjadi pengganti batu bara sebagai energi bebas polusi. Kuza pun ingin memberikan alat itu ke penduduk desa, namun saat sampai di sana, betapa kagetnya dia saat mengetahui bahwa di sana telah terpasang panel surya yang lain. Panel surya milik siapa itu? Tanyanya dalam hati. Dia pun menanyakan kepada kepala desa tentang panel surya yang terpasang di desa itu. Permisi, Pak. Saya mau tanya tentang panel surya itu. Kira-kira itu milik siapa ya, Pak? Tanya Kuza kepada kepala desa. Oh, Nak Kuza. Itu milik Liam, Nak. Mengetahui ternyata alat itu buatan sahabatnya sendiri, bukan perasaan senang yang timbul dalam diri Kuza, namun perasaan iri yang dia rasakan. Tapi, Pak, alat buatan saya ini lebih bagus daripada miliknya. Tegas Kuza. Namun karena Liam sudah lebih dulu memasang alat itu di desanya, kepala desa pun tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana ya? Dia sudah memasang alat itu lebih dulu. Begini saja, Nak Kuza, silakan pasang alat milik Nak Kuza di belakang desa. Dengan begitu, desa ini tidak akan menggunakan batu bara lagi, melainkan memanfaatkan alat milik kalian berdua. Saran kepala desa kepada Kuza. Dengan perasaan kecewa, terpaksa Kuza memasang panel surya buatannya di bagian belakang desa. Ia hanya ingin mahakaryanya dapat dilihat oleh penduduk desa saat mereka keluar rumah, bukannya dipasang di belakang desa yang tertutup oleh rumah para penduduk. Sedangkan panel surya milik Liam dipasang di depan desa sehingga sebagian besar penduduk hanya mengetahui bahwa Liamlah yang menciptakan panel surya yang sangat canggih dan dapat bermanfaat bagi desa. Malam harinya, Kuza pun berusaha untuk merusak panel surya buatan Liam agar tidak dapat berfungsi lagi. Ia mencabut beberapa baut dan merusak beberapa bagian yang lain sehingga alat itu tidak dapat menangkap sinar matahari lagi. Ia lakukan itu dengan sangat hati-hati agar tidak dicurigai oleh para penduduk
terutama kepala desa. Seharusnya di sini dipasang alat buatanku, bukan milikmu, Liam. Gumamnya dalam hati. Pagi harinya, Liam yang ingin memastikan alatnya dapat berjalan dengan normal terkejut ketika terdapat beberapa bagian yang rusak dan juga hilang. Astaga, apa-apaan ini? Siapa yang berani melakukan ini? Tanyanya dengan kesal. Liam pun mendatangi rumah kepala desa untuk melaporkan bahwa alatnya telah dirusak. Sesampainya di sana, ia menjelaskan perihal alatnya yang rusak sehingga tidak dapat digunakan dan harus diperbaiki secepat mungkin. Begini Pak, sepertinya alat saya telah dirusak oleh seseorang, sehingga alat itu mesti diperbaiki segera. Jelas Liam. Duh, siapa gerangan yang merusaknya? Alatmu sangat bermanfaat bagi kami, Liam. Begini saja, untuk sementara kita akan menggunakan alat milik Kuza selagi alat milik Nak Liam diperbaiki. Jawab kepala desa. Liam pun tidak bisa berkata-kata setelah mengetahui bahwa Kuza juga membuat alat yang sama dengan miliknya. Dia pun tidak mengetahui bahwa Kuza juga sudah pulang ke desa karena seharian dia tertidur pulas akibat terlalu letih bekerja. Kepala desa pun meminta Liam untuk menemui Kuza untuk membicarakan masalah panel surya karena mereka menciptakan alat yang sama sehingga mereka bisa bersama-sama memperbaiki alat milik Liam tersebut. Liam pun datang ke kediaman Kuza, namun bukan untuk berdiskusi memperbaiki alatnya yang rusak. Dia justru menanyai Kuza apakah dia yang merusak alatnya atau bukan. Hai kau, sejak kapan kau pulang? Kau kan yang merusak alat buatanku? Tanya Liam dengan kesal. Tak terima dengan tuduhan Liam, Kuza pun mendorongnya hingga terjatuh. Dorongan dari Kuza tersebut membuat Liam terluka di bagian sikutnya. Namun, luka itu tidak dihiraukan oleh Liam. Jawab pertanyaanku, Kuza. Paksa Liam. Jangan kau menuduh orang sembarangan. Kau tidak punya bukti. Jawab Kuza. Keduanya berkelahi seraya membuat suara yang berisik sehingga para penduduk desa keluar rumah termasuk kepala desa. Mereka berdua tidak memperdulikan kerumunan penduduk karena emosi keduanya dalam kondisi amarah yang sedang memuncak. Para penduduk pun mencoba untuk melerai keduanya karena sudah berlebihan dan saling mencemooh satu sama lain. Ada apa ribut-ribut begini? Tanya kepala desa dengan tegas. Nak Liam, ada apa ini? Tanyanya kembali. Kuza Pak, dialah yang telah merusak panel surya saya. Jawab Liam dengan penuh emosi. Dengan rasa tidak percaya, kepala desa pun bertanya kepada Kuza apakah benar ia perusaknya. Kuza, apa benar kamu melakukan itu? Tanya kepala desa. Pada awalnya, Kuza enggan untuk berkata jujur. Namun, Liam yang terus mengoceh dari belakang membuat Kuza akhirnya mengaku bahwa dialah yang merusak alat milik Liam karena tidak ada celah lagi untuk berbohong. Iya Pak, betul. Saya akui, saya salah. Saya minta maaf. Jawab Kuza. Mendengar pernyataan dari Kuza, Liam pun terdiam dan teringat tentang apa yang telah mereka berdua lalui semasa kecil sambil menangis, mulai dari bermain hingga belajar bersama. Saat Kuza sudah menunduk lemas akibat penyesalannya, tiba-tiba seseorang menjulurkan tangannya di hadapan Kuza. Tepat saat ia menoleh ke atas, ternyata itu adalah tangan Liam yang ingin membantunya berdiri. Ayo, sini berdiri. Ajak Liam sambil menitikkan air mata. Kuza pun menggenggam tangan sahabatnya itu dan memeluknya seraya meminta maaf atas perbuatannya. Maaf Li, aku benar-benar menyesal. Ungkap Kuza. Liam pun menitikkan air mata karena ia sangat rindu dengan sahabatnya tersebut. Ia sadar
bahwa persahabatan melebihi segalanya dan tidak ingin hancur begitu saja karena masalah ini. Terlebih lagi, Kuza telah mengakui perbuatannya. Melihat kejadian seperti itu, akhirnya kepala desa menghampiri mereka dan menawarkan sesuatu kepada mereka berdua. Nak Kuza dan Nak Liam, kalian adalah masa depan desa ini. Bapak tahu kalian sudah bersahabat dari kecil hingga akhirnya menjadi seperti ini. Bagaimana jika kalian mendirikan industri panel surya di desa ini? Itu akan sangat menguntungkan bagi desa. Industri yang dibangun atas kerjasama kalian berdua, Kata kepala desa. Mereka pun menyetujuinya, dan akhirnya dengan bantuan dana dari pusat kota, mereka mendirikan sebuah pabrik produksi panel surya dengan nama Liza Incorporation. Industri panel surya mereka sangat diminati penduduk di pusat kota, sehingga 2 tahun setelahnya semenjak perusahaan tersebut berdiri, mereka telah menerima lebih dari 4 juta pesanan panel surya untuk dipasang di setiap rumah para penduduk di pusat kota, dan mereka telah meraup untung lebih dari $37 juta.